Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tentunya kalian sehat semua kan? Ya. Kali ini kita sudah memasuki tema yang kedua, yaitu subtema 1, dan kali ini kita masih belajar tentang bahasa Indonesia. Ya. Untuk itu mari kita buka pelajaran ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi bahasa Indonesia hari ini pada subtema 1 ya, di tema 2 kita udah masuk ke buku satunya ya. Kita tentang menggali informasi dengan aspek apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana ya. Bagaimana kita cara menggunakan kata-kata tersebut? Perhatikan video berikut ini, kalian simak baik-baik ya. Anak-anakku sekalian ya, dalam kehidupan sehari-hari pastinya kalian sering mendengar kata pertanyaan yang menggunakan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, nih lihat di samping ini. Siapa nama kamu? Bagaimana kabarmu? Di mana kamu tinggal? Apa hobimu? Mengapa kamu tidak sekolah? Gitu ya. Kapan kamu masuk sekolah? Dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut itu sering kita disebut dengan kata tanya. Sedangkan kalau kalian bertanya, apa sih kata tanya itu Pak Ipul? Nah, di sini udah ada. Kata tanya adalah kata yang digunakan pada kalimat tanya. Ciri kalimat tanya bisa kalian lihat ya. Ciri kalimat tanya itu di samping. Yang pertama, diawali dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan yang kedua itu adalah kata yang diakhiri dengan tanda tanya. Oke, paham? Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas fungsi kata tanya ya. Fungsi kata tanya. Nah, yang pertama ada kata apa ya. Apa digunakan untuk menanyakan kabar atau keadaan seseorang. Misalnya, apa kabar Dayu gitu. Nah, itu dari kata apa yang pertama fungsinya. Yang kedua, untuk menanyakan pengertian ya atau penjelasan suatu benda atau kegiatan. Contohnya ya, apa yang dimaksud dengan ikan hias? Jangan lupa tanda tanya ya. Apa yang dimaksud dengan ikan hias? Bawahnya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, itu. Paham karena? Yang kedua, fungsi kata tanya dari kata siapa ya. Siapa digunakan untuk menanyakan tokoh ataupun pelaku. Nah, kayak di samping nih contohnya, siapa namamu ya. Siapa yang memberimu ikan ini? Tuh, siapa yang memberimu ikan ini? Nah, di situ. Nah, di sini kalian bisa lihat kayak gini contohnya. Dan yang ketiga ya. Yang ketiga itu pasti tentang kapan. Kapan untuk menanyakan apa? Yaitu kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kita lihat contoh di samping, kita lihat lagi. Kapan kamu minum obat? Ya. Terus bawahnya, kapan kamu membeli ikan itu? Nah, untuk menanyakan waktu. Next. Dan selanjutnya yang keempat. Ya. Apa yang keempat? Yang keempat itu di mana? Kira-kira di mana untuk menanyakan apa? Ya, udah ada di samping ya. Jadi di mana itu pasti itu akan menanyakan tentang tempat. Kita lihat contohnya. Di mana kamu membeli buku itu? Ya. Dan di mana kamu tinggal? Nah, di situ. Jadi paham ya? Selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima itu yaitu mengapa. Nah, mengapa biasanya digunakan di mana? Nah, kita bisa lihat di samping juga. Mengapa kita biasanya bisa kita lihat untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kamu menangis? Lagi, terus mengapa ikan itu terluka? Nah, tuh tentang mengapa. Oke.
Dan yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana itu adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan keadaan atau kabar seseorang. Nah, contohnya, bagaimana keadaan Dayu? Nah, kita bisa lihat di samping. Nah, di sisi lain juga, kata bagaimana bisa kita gunakan untuk bertanya yang berkaitan tentang langkah-langkah, bagaimana cara kita untuk mencari informasi dalam suatu kejadian, gitu ya. Yang pertama misalnya bagaimana cara menggunakan Blender. Oke anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah paham kan tentang materi pelajaran bahasa Indonesia yang telah Pak Ibu sampaikan tadi tentang kalimatannya, yaitu ada apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke bagian tugas. Tugasnya sangat gampang sekali, itu ada di belakang Pak Ipul ini ya, itu halaman 8 ya. Kalian boleh buka buku tema 2, kita udah masuk tema 2, buku yang baru, halaman 8 ya, subtema 1. Nah, ini Pak Ipul nggak kasih contoh karena ini mudah banget, kalian tinggal buat contoh tentang kalimat tanya yang mengandung apa, mengapa, dan bagaimana ya. Sekalian kalian kerjakan yang di bawahnya ya, jadi Pak Ipul nggak perlu kasih contoh lagi. Oke, paham ya? Dan selanjutnya yaitu di halaman 9 ya. Oh, Pak Ipul lupa belum jelasin, itu untuk mencari informasi penting. Kalau kalian ditanya informasi yang penting itu bacaannya mana Pak Ipul? Oh ya, wacananya atau bacaannya ada di halaman sebelumnya, yaitu di halaman 6. Kalian baca aja terlebih dahulu, itu tentang menjaga kebersihan. Nanti kalau udah selesai, kalian boleh langsung diisi di atas ini informasi pentingnya apa aja. Nah, dari bacaan halaman 6 tadi, kalian buat pertanyaan, itu di bagian bawahnya. Bawahnya itu, yang di bawahnya ini kalian buat pertanyaan dari informasi penting tadi. Contoh misalnya Pak Ipul nih, siapa yang menjaga kebersihan? Nah, kayak gitu. Kalian boleh tulis lagi juga nggak apa-apa. Oke, paham? Itu aja tugas untuk hari ini. Nanti langsung silakan kalian kumpul ya, by phone, by WA, di foto aja. Nanti yang perempuan silakan kirim ke Bu Astin, dan yang laki-laki silakan kirim ke Pak Ipul ya. Harapannya kalian semua bisa semua, paham semua, dan langsung dikirim, jangan menunda-nunda waktu ya. Mungkin hanya itu pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat menyerap pelajaran dengan baik walaupun keadaan kita seperti ini. Pak Ipul mohon maaf apabila ada salah kata, dan kita tutup pelajaran ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Nabi Daud memakan makanan dari usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari.